Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainus Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Loviana Dian. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali Ainus Sore hari ini dengan informasi reuni persaudaraan alumni 212 yang tetap digelar meski berjalan virtual. Reuni dihadiri Imam Besar FPI Rizik Syihab dan Ketua Presidium KMI Gatot Nurmantio. Dan pemirsa, inilah Ainus. Tidak mendapatkan izin dari kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta, reuni 212 hari ini digelar secara virtual. Pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab menjadi salah satu pembicara dalam acara reuni 212. Beberapa tokoh lainnya juga hadir, seperti Amin Rais dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Dalam reuni 212 kali ini, pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab menekankan adanya revolusi akhlak dengan tetap taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, qiyas, dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dan haram mereka berpecah belah. Jadi wala tafarraqu, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berpecah belah. Maka itu orang-orang beriman wajib bersatu. Tapi bukan sembarang bersatu. Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam akhlak, bersatu dalam kebajikan, bersatu dalam kebersamaan, bersatu dalam taat, bersatu dalam takwa. Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menyampaikan pentingnya pejabat mengingat sumpah agar tidak melakukan korupsi. Manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya, bersumpah menjabat biar-biar karena korupsi. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. Untuk mencegah kerumunan, reuni 212 bukan hanya digelar secara virtual, tapi juga peserta yang hadir dibatasi dalam ruangan. Seluruh peserta juga mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya dan Kapolsek Tanah Abang siang ini kembali mendatangi kediaman Rizik Syihab. Kedatangan polisi untuk menyampaikan surat pemanggilan kedua. Kedatangan sejumlah penyidik Polda Metro Jaya ke kediaman Rizik Syihab sempat terjadi ketegangan antara polisi dan Laskar FPI di depan Gang Paksi, jalan masuk menuju kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi kembali mendatangi rumah Rizik Syihab untuk menyampaikan surat pemanggilan kedua terkait pemeriksaan kasus kerumunan di Petamburan. Sebelumnya, Rizik Syihab mangkir dari panggilan Polda kemarin karena dalam kondisi tidak sehat. Berarti belum ada yang terima Pak suratnya ya? Belum ada ya? Tapi surat sudah dikasih ya Pak ya? Belum. Dan informasi terbaru mengenai penyidik Polda yang mendatangi markas Front Pembela Islam, sudah ada rekan Pangeran Negara langsung dari Petamburan, Jakarta. Pangeran, siang tadi sempat ada penolakan kedatangan penyidik Polda. Bagaimana situasi saat ini? April Abraham, saat ini kediaman Habib Rizik Syihab yang berada di kawasan Petamburan 3, Jakarta Pusat dijaga ketat oleh Laskar Pembela Islam, sehingga kami awak media pun mencoba untuk menjaga jarak. Saat ini kami sedang melakukan laporan dari jarak kurang lebih 150 meter dari Gang Petamburan 3 yang menjadi basis utama ataupun kantor DPP Front Pembela Islam. Dan kami pun merasa saat kami mencoba untuk mendekati kediaman Habib Rizik Syihab ini, kami mendapatkan intimidasi secara tidak langsung dengan gerak-gerik ataupun tatapan sorot mata dari Laskar Pembela Islam yang seakan-akan meminta kami untuk tidak berada di area Petamburan 3. Dan memang pada siang tadi tim penyidik dari Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab untuk memberikan surat panggilan kedua, sebab pada hari kemarin sebagaimana yang kita ketahui bersama, Habib Rizik Syihab bersama menantunya Hanif Alatas ini tidak memenuhi panggilan kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus kerumunan yang sempat terjadi di kawasan Petamburan pada 14 November lalu pada saat acara Maulid Nabi serta acara resepsi pernikahan
putri Habib Rizik Syihab. Dari informasi yang kami dapatkan, ini memang tim penyidik sempat dihadang oleh Laskar Pembela Islam. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya satu perwakilan dari tim penyidik Polda Metro Jaya ini diperkenankan untuk menyerahkan surat panggilan tersebut kepada perwakilan pihak keluarga. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti apakah memang di kediaman HRS yang berada di kawasan Petamburan ini memang ada Habib Rizik sendiri, karena banyak spekulasi yang beredar bahwa Habib Rizik ini berada di Petamburan atau berada di kawasan Megamendung di rumahnya yang kedua ataupun di Sentul, Jawa Barat. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa setelah menyerahkan surat panggilan kedua ini, pihak penyidik menyampaikan bahwa pihaknya diterima dengan tangan terbuka oleh pihak keluarga, namun dirinya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan keberadaan Habib Rizik Syihab. Kembali kepada April dan juga Abraham. Baik, terima kasih. Rekan-rekan, laporan Anda langsung dari Petamburan, Jakarta. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kerumunan saat penjemputan dan pernikahan anak imam besar FPI Rizik Syihab. Sedangkan Rizik Syihab akan dipanggil kembali Senin pekan depan. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kerumunan saat penjemputan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, serta kerumunan saat pernikahan putri Rizik Syihab di Petamburan. 8 saksi hadir dalam pemeriksaan polisi hari ini. Di antaranya adalah manajer keamanan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, sedangkan saat ini penyidik masih berupaya memberikan surat pemanggilan kedua untuk Rizik Syihab. Rencananya Rizik Syihab dan menantunya dijadwalkan dipanggil Senin pekan depan. Yang akan dilakukan nanti penyidik akan merumuskan lagi ya, untuk kedua ini kita masih menunggu sampai dengan sore nanti. Tetapi yang lainnya sudah dilakukan pemeriksaan sementara sedang berjalan. Yang terakhir tadi adalah PNS atau wali kota pusat yang lama, tadi jam 13.10 dia hadir. Personel gabungan anggota TNI, Polri, dan Banser menjaga kediaman Ibu Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Sebelumnya rumah Ibunda Mahfud MD didatangi massa yang berdemonstrasi. Kediaman Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Kelurahan Bugi, Pamekasan diperketat pengamanannya. Jika biasanya hanya 6 personil polisi, hari ini anggota gabungan dari TNI, Polri, dan Banser berjaga di kediaman Ibunda Mahfud MD. Menurut Ketua GP Ansor Kabupaten Pamekasan, pihaknya akan menjaga kediaman Ibu Mahfud MD dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Penambahan personel Banser untuk berjaga dilakukan jika diperlukan. Kemarin, kediaman Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Madura didatangi puluhan orang. Massa menyampaikan aspirasinya membela Rizik Syihab terkait permasalahan hasil swab test. Massa yang menumpang truk ini kemudian menyampaikan aspirasinya yang berlawanan dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait hasil swab tes Rizik Syihab. Menurut keterangan polisi, massa awalnya menggelar aksi di pusat kota memprotes pemanggilan Rizik Syihab oleh penyidik polisian. Polisi yang mendapat laporan langsung membubarkan massa. Kita ke informasi lainnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih mengeluarkan material vulkanik. Cucuran guguran awan panas terjadi sejak dini hari hingga pagi tadi. Sejak terjadi erupsi, Gunung Semeru masih terus mengeluarkan material vulkanik. Kali ini, guguran awan panas sejauh 2,5 km dan lava pijar kembali terjadi. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru terpantau di pos Gunung Saur, Candipuro di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Saat ini Gunung Semeru pada level 2 atau waspada sehingga warga diimbau untuk tidak beraktivitas dari Gunung Semeru sejauh 4 km. Informasi dari pengamat Gunung Semeru bahwa tadi malam
sempat muncul lagi awan panas guguran sejauh 2.500 meter, jadi 2 kilo, 2,5 kilo. Terus untuk lava pijar tidak teramati karena posisi Gunung Semeru dalam posisi kabut. Selain awan panas, warga sekitar Gunung Semeru juga patut mewaspadai sejumlah dampak dari letusan. Lovi Anadian akan mengulas data dan fakta Gunung Semeru selengkapnya. Lovi. Baik, terima kasih Abraham. Ya, pemirsa, Selasa dini hari Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, meletus dan hingga kini masih berstatus waspada. Nah, berikut ini sejumlah fakta dan temuan terkait Gunung Semeru. Kita lihat pemirsa, ini dia. Nah, ini dia Gunung Semeru yang memiliki 2 jenis seismik. Dan yang pertama, gempa vulkanik dangkal dan gempa vulkanik dalam. Nah, rata-rata dalam sehari bisa terjadi 100 kali gempa. Dan kemudian pemirsa, dan seperti inilah yang terjadi saat Gunung Semeru erupsi. Baik, dan pemirsa, ada 2 jenis letusan yang dimiliki Gunung Semeru. Yang pertama adalah vulkanian. Nah, letusan ini biasanya menghancurkan kubah. Kemudian tipe letusan berikutnya adalah strombolian. Nah, dampak dari letusan ini biasanya diikuti pembentukan kubah dan lidah lava baru. Dan pemirsa, kita lihat potensi bahaya dari Gunung Semeru. Kita lihat di sini potensinya adalah lontaran batu pijar. Kemudian material abu yang tersebar juga tergantung kekuatan angin. Baik, nah ancaman awan panas ini juga, ancaman awan panas guguran juga berpotensi membahayakan untuk warga sekitar. Kita lihat. Dan juga lontaran batu pijarnya juga adalah potensi bahaya dari Gunung Semeru. Pemirsa, pasca erupsi, aktivitas kegempaan Gunung Ile Lewotolok masih tinggi. Dan pemirsa, pasca erupsi, aktivitas kegempaan Gunung Ile Lewotolok masih tinggi dan berpotensi erupsi kembali. Sementara Kepala BNPB Doni Monardo meninjau pengungsian korban erupsi Gunung Ile Lewotolok di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pasca erupsi Gunung Api Lewotolok pada minggu kemarin, status gunung dinaikkan dari level waspada menjadi siaga. Menurut Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok, aktivitas kegempaan di gunung api ini masih tinggi. Gempa vulkanik masih terus terjadi selama 2 hari terakhir. Dengan tingginya aktivitas kegempaan ini, Ketua Pos Pemantau menyebut Gunung Api Ile Lewotolok berpotensi erupsi kembali seperti yang terjadi pada minggu kemarin. Warga yang berada di sekitar lereng Gunung Ile Lewotolok diimbau untuk mengungsi. Dari sejak pukul 00 tadi malam sampai dengan saat sekarang, maka gempa vulkanik itu sudah sekitar 40-an lebih terjadi gempa vulkanik dangkal, vulkanik dalam maksudnya, vulkanik dalam. Artinya sangat berpotensi untuk saja dia membangun satu kekuatan atau tekanan dari bawah untuk bisa mengeluarkan erupsi seperti yang sebenarnya itu. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Ile Lewotolok siang tadi. Doni memantau langsung dapur umum pengungsian dan berdialog dengan warga. Dalam kunjungannya ini, BNPB juga menyerahkan bantuan berupa masker dan uang tunai 1 miliar rupiah. Doni meminta warga yang berada di bawah kaki gunung agar segera mengungsi ke kota Lewoleba dan meminta agar TNI Polri membantu Pemda evakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak mendekati Gunung Api Ile Lewotolok dalam radius 9 km.